Hey, what's up guys? Okay, welcome back to my channel, Diary Kerja. Oke, pada kali ini gue akan berbagi kepada kalian seputar dunia kerja. Tentunya dunia kerja yang biasa gue bagi, yakni seputar Alfamart. Oke, pada kali ini gue akan berbagi seputar pengalaman gue waktu gue kerja di Alfamart dulu. Tepatnya di helper guys. Ini mungkin jarang gue bagi kepada kalian karena biasanya saya berbagi tentang dunia kerja seputar Alfamart itu mengenai bagaimana cara kita masuk bekerja di Alfamart. Nah, gue akan share kepada kalian pengalaman gue ketika gue kerja di Alfamart dulu menjadi helper di DC Alfamart Lombok. Oke. Check it out. Jadi di sini gue akan bagi beberapa kategori. Kategori yang pertama gue akan ceritakan awal gue mulai bekerja di Alfamart dan apa-apa saja yang gue tinggalkan ketika gue melamar kerja di Alfamart. Dan kategori yang kedua, bagaimana pahitnya gue ketika gue kerja di Alfamart. Dan yang ketiga, kapan dan akhir karir gue di Alfamart. Oke, jadi gini guys ya. Gue akan ceritakan kepada kalian yang kategori yang pertama, kapan gue mulai bekerja di Alfamart dan apa-apa saja yang gue tinggalkan. Awal mulai gue kerja di Alfamart itu sebenarnya tidak disengaja guys ya. Karena mula-mulanya gue bekerja di Alfamart itu mungkin ya, aku juga nggak tahu kapan gue mulai ngelamar kerja di Alfamart. Karena seingat gue dulu ya, gue hanya mengisi form ya yang beredar di sosial media. Nah, kemudian waktu itu gue masih semester 5 kuliah. Jadi gue membayangkan gue mungkin tidak akan bisa keterima kerja karena gue masih kuliah. Nah, tapi ketika gue semester 6, tiba-tiba gue dapat masuk di dalam grup ataupun notifikasi dari kru Alfamart, HRD-nya, Human Research Development. Nah, di sana gua dikasih tahu bahwasanya gua mendapat panggilan untuk ikut tes psikotes di dalam Alfamart. Nah, padahal waktu itu gua masih KKN ataupun VVL guys. Jadi gue tidak terbayang ya untuk masuk bekerja di Alfamart. Tapi karena gue pikir-pikir bekerja di Alfamart itu akan menguntungkan dan memberikan gua pengalaman baru lagi. Oke, gue ikuti dan jalankan tes tersebut. Dan alhamdulillah, aku lolos guys. Ya, lolos, berhasil menjawab tes psikotes itu. Nah, dan apa-apa saja yang ku tinggalkan, ya, banyak sekali guys. Ketika gue keterima kerja di Alfamart, waktu itu gue masih PPL. Ya, gue masih PPL. Ketika ikut training PPL juga masih PPL, ya. Ketika ikut psikotes juga masih PPL aktif di sana. Jadi serba sibuk guys. Tapi gue alhamdulillah bisa melewatinya. Ya, karena kemauan dan tekad. Itu yang pertama, kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua, pahit manis ketika gue kerja di Alfamart. Iya. Ngomongin pahit manis guys, ya tentunya bukan hanya gua saja yang merasakan, tapi seluruh karyawan Alfamart juga merasakan. Bahkan rata-rata pahit manis yang dibicarakan itu sama saja. Kenapa? Karena memang di dalam bekerja tentunya punya resiko dan tanggung jawab yang berbeda. Apalagi kalau kerjanya full time, ya otomatis itu banyak sekali hal-hal yang terjadi ketika kita bekerja, ya. Nah, sekarang gue akan ceritakan pahit manis ketika gue kerja di Alfamart. Ya, awal gue mulai kerja di Alfamart itu, tepatnya di bagian helper, itu wow, ya. Karena di sana kami berekspektasi, kami yang 30 karyawan yang baru masuk di helper itu, ya, membayangkan bahwa kerja akan bekerja selama 8 jam, dari pagi sampai jam 5 sore. Namun faktanya, oh no, zong. Kami langsung dikejutkan dengan 18 jam kerja. Puss.
Yap, betul sekali. 8 jam 8 jam 18 jam kerja. Why? Kenapa? Ya, kami juga tidak tahu. Itu menjadi PR buat saya sampai sekarang. Karena sampai sekarang saya juga nggak tahu. Kok bisa 18 jam kerja? Padahal di dalam kontraknya itu 8 jam kerja. Tapi ketika dulu gue tanya senior-senior kita di sana, di dalam gudang, katanya ini bulan yang lagi-lagi aktifnya DC gudang. Jadi jam kerjanya itu ditambah 2 kali lipat. Makanya di sana itu setiap hari kami pulang itu jam 12 malam. Itu pun ya kadang-kadang. Bahkan yang paling overnya lagi bisa sampai jam 1 sampai jam 2. Wah, kaget kan? Ya, begitulah pahit manisnya kita bekerja di Alfamart. Ini di bagian DC gua dulu. Gua nggak tahu di DC kalian gimana. Terutama teman-teman yang bekerja di kota-kota lain ataupun domisili lain. Kita nggak tahu, mungkin saja berbeda. Buat kalian yang menonton, ya, channel ini yang mendengar informasi dari saya ini, ya, jangan takut, mungkin ini berlaku di DC saya saja. Tapi kalau di DC yang lain, mungkin biasa-biasa saja 8 jam kerja. Tapi ini it's fact real, it's my experience when I was work in Alfamart yesterday, ya. Ketika gue kerja di Alfamart kemarin, ya. Dan kalian tahu nggak, ya, ketika 3 hari bekerja, itu banyak sudah teman-teman gua yang resign karena memang nggak kuat. Siapa yang kuat? Dari jam 7 pagi masuk sampai jam 12 malam pulang. Otomatis kami yang baru awal-awal bekerja tidak bisa menyesuaikan dengan hal itu. Tapi kok abang bisa? Iya, tentunya. Saya bisa karena saya punya target. Walaupun memang penuh dengan air mata dan kecapean serta pengorbanan. Itu pun saya tidak lama bekerja karena ada tugas lain yang harus saya jalankan. Bukan hanya itu saja, ya, pahit manis yang kita dapatkan ketika bekerja di Alfamart. Banyak sekali juga, ya, karena sampai sekarang saya juga tidak paham, ya, dan saya tidak bisa menemukan apa-apa saja yang saya tidak bisa pahami itu ketika saya bekerja di dalam gudang Alfamart, ya. Intinya seperti itu, guys, ya, jam kerjanya malah pahit manisnya. Teman-teman saya juga sewaktu saya masih bekerja itu tinggal 9 orang ataupun 7-an. Karena memang sampai sebulan, belum dapat sebulan, mereka sudah resign. Ya, itulah kategori yang kedua, yakni pahit manis ketika saya bekerja di Alfamart. Oke, lanjut. Kategori yang ketiga. Kapan terakhir kali gua bekerja di Alfamart atau berakhirnya karir gua? Oke. Kapan gua terakhir kali bekerja di Alfamart itu sebenarnya sudah lama, ya, tepatnya di tahun 2021 di bulan November, ya. Itulah terakhir kali gua bekerja di Alfamart. Dan sampai sekarang masih eksis memberikan informasi ataupun info-info seputar Alfamart kepada teman-teman sekalian, ya. Untuk apa? Ya, untuk berbagi, ya. Untuk berbagi seputar pengalaman kepada teman-teman. Siapa tahu berguna buat mereka. Khususnya untuk pengetahuan dan wawasan tentang Alfamart. Ya. Jadi teman-teman, ya. Itulah, ya, kapan terakhir kali gue bekerja di Alfamart. Jadi buat teman-teman, ya, yang ingin melamar kerja di Alfamart, silahkan, ya. Setiap hari Alfamart itu membuka lowongan kerja. Teman-teman bisa apply ataupun melamarnya bisa melewati IG ataupun IG Alfamart, ya. Di sana sudah ada dicantumkan kolom untuk mengajukan lamaran via elektronik ataupun via online oleh HRD ataupun staf media Alfamart. Jadi tidak susah-susah ataupun buat teman-teman, ya, tidak susah-susah pergi ke divisi Alfamart langsung, bisa menggunakan ataupun untuk melamar secara langsung, tidak repot-repot, tidak perlu repot-repot untuk melamar secara langsung.
melainkan teman-teman bisa juga menggunakan ataupun melamar kerja di Alfamart via online ya. Oke, mungkin hanya itu dari saya ya. Semoga informasi ini penting buat kalian ataupun berguna buat kalian yang ingin bekerja di Alfamart ya, terutama buat kalian fresh graduate ya. Good luck for you. Okay, see you next time. Bye.